Siap lawan judi, siap lawan judi, takbir. Sebab itu judi diharamkan. Judi. Alhamdulillah, jangan. Nah, Nabi larang juga nih, pejabat-pejabat nih perhatiin. Nabi larang korupsi gak? Mencuri halal atau haram? Mencuri halal atau haram? Berjudi itu dosa, mencuri juga dosa, memfitnah itu dosa, berzina juga dosa, dosa. Haram, saudara. Makanya dari dulu saya udah ceramah dari 20 tahun yang lalu, saya usulin ke pemerintah, koruptor potong aja kepalanya. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti, ngumumin saya batalkan nasab Ba'alwi. Kadal kebun. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid. Kacau ini negeri. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama? Aku yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Ba'alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu, pertanyaan kenapa dipertahankan? Ada motif apa sehingga label ini tetap dipertahankan? Ya akhi, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31, di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan, tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Datang si brengsek. Lu tahu si brengsek gak? Lu tahu? Brengsek apa sih artinya? Lu buka kamus, brengsek itu orang yang gak ikut aturan, yang aturannya suka dibuat-buat. Kalau aturannya nggak sesuai, dirubah biar sesuai sama dirinya. Di negeri kita ada gak? Ada gak? Itu namanya siapa? Semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Mbak Alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti, ngumumin saya batalkan nasab Pak Alwi. Kadalah kebon. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid. Kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, Toto tampil sebagai pakar nasab ikan cupang. Udah kacau di negeri. Kacau tidak? Si Imad, udah tahu Imad? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Pak Alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imad bin Sarman, ntar dia ngaku Imad bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imad bin Utsman. Kita lihat saudara datanya di SMP, saudara datanya di SMP, begitu lihat nama bapaknya Sam'un. Ini bagaimana cerita nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Pak Alwi. Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Rabithah Alawiyah, saudara mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Udah kelar ya. Halo. Dia sih nggak perlu kasih minum makan. Setia sama gue. Satria bergitar. Jadi gitarnya. Astagfirullahaladzim. Palanya hilang Bang Haji. Palanya hilang. Iya, nggak ada palanya. Oke, selanjutnya tadinya saya nggak mau bahas soal Ba'alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabithah Alawiyah. Saya katakan, saya balas. Karena isi undangan itu bunyinya begini redaksionalnya. Kontennya begini. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Haji Roma Irama. Saya balas kan. Saya katakan Anda salah alamat. Roma Irama dalam bisikan Roma tidak pernah mengajukan sebuah pertanyaan pun kepada Ba'alawi. Nggak pernah. Nah, kalau Anda mau bertanya tentang penjelasan dari tokoh-tokoh yang saya undang di sini, mereka yang harus Anda undang. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Pak Alwi. Saya diundang. Sekarang sama bilang sama antum semuanya, ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media
Pokoknya kalau diundang Haji Omo jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir. Nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya. Ente yang mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Apa mau kasih priming, Roma Irama Al-Kaburi. Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Imaduddin tanggal sekian sendiri, tentunya dipanel sama sekian banyak dari Ba'alawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11, Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri, dipanel sama sekian orang. Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Bisa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Habail kiram, kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Rabitatul Alawiyah. Sehingga Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia meneliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sadah Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sadah Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabithah mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusi terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini relatif.
Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehatul afiat, biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekali di narkoba-narkoba internasional. Narkoba-narkoba internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya, apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten, ya silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya dia lembaga akademik, punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga saya kira dalam konteks ini sudah sangat-sangat tepat kalau diskusi diadakan di Rabitatul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak diskusi, inginnya dengan Rabitatul Alawiyah. Sekarang Rabito yang mengundang, Rabito saat ini yang mengundang, sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar, dan ini sudah sangat-sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, itu nasab Ba'alawi. Kemudian sedikit saja terakhir, ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel, sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Ba'alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Jadi itu sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita buktikan, ingin kita gali.